Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube Kak Winnie. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hidrolisis garam. Jadi apa sih hidrolisis garam itu? Langsung saja kita simak sama-sama ya. Kita akan membahas dari definisi hidrolisis, dilanjutkan dengan jenis garam dan bagaimana sih reaksi hidrolisisnya. Kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung nilai pH garam dan kita akan membahas beberapa soal latihan. Check it out. Kita mulai dari yang pertama dulu yuk, yaitu definisi garam dan hidrolisis. Jika kalian mendengar kata garam, apa sih yang terlintas di benak kalian? Pasti rasanya asin ya. Garam itu merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basa, seperti reaksi berikut. Ketika asam reaksi dengan basa, maka akan dihasilkan garam dan hasil sampingannya berupa air ya adik-adik. Contohnya, kakak punya asam klorida ataupun HCl yang terionisasi membentuk H positif dan Cl negatif, yang kemudian direaksikan dengan natrium hidroksida yang termaksud senyawa basa terionisasi membentuk Na positif dan OH negatif. Ingat, ketika dua senyawa terionisasi, maka akan membentuk reaksi pertukaran ion, yaitu Na akan menarik Cl- membentuk garam NaCl, sedangkan H positif akan menarik OH negatif membentuk hasil sampingan air. Selanjutnya, kita juga harus memahami apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis. Hidrolisis berasal dari bahasa Yunani yang mengandung kata hydro, air, dan lysis merupakan pemecahan. Sehingga bisa disimpulkan, hidrolisis adalah reaksi peruraian atau pemecahan ikatan garam oleh air atau reaksi antara ion-ion garam dengan air. Selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana sih proses hidrolisis itu dan apa sih efek dari reaksi hidrolisis tersebut. Kita akan lihat di sini apa saja sih jenis-jenis garam itu. Berikut jenis reaksi hidrolisis pada garam. Garam itu bisa saja bersifat asam, basa, dan netral. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan kakak jelaskan reaksinya. Terkait reaksi hidrolisis, itu ada beberapa macam. Bisa saja garam itu jika berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak akan terjadi reaksi hidrolisis. Kedua, bisa juga garam berasal dari asam kuat dan basa lemah, yang artinya hanya akan terjadi reaksi hidrolisis parsial atau sebagian. Yang ketiga, garam bisa berasal dari basa kuat dan asam lemah, yang juga akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Dan yang terakhir, apabila garam tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka akan mengalami reaksi hidrolisis total. Mengapa hidrolisis tersebut bisa ada yang parsial, ada yang total, ataupun tidak terhidrolisis sama sekali? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi di sini ion garam dapat bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah adik-adik. Jadi yang harus kalian highlight adalah apabila dia menghasilkan asam lemah dan basa lemah, maka tentunya ion tersebut akan mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga untuk garam 234 akan mengalami reaksi hidrolisis karena dia memiliki ion yang bersifat lemah. Sedangkan untuk garam 1 itu tidak ada ion lemah. Nice. Sehingga nantinya adik-adik harus bisa memahami mana saja sih senyawa-senyawa yang termaksud basa kuat, basa lemah, asam kuat, ataupun asam lemah. Sekarang kita akan bahas bagaimana reaksi hidrolisis dari garam-garam tersebut. Kita mulai dari reaksi
garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jika garam jenis ini dilarutkan ke dalam air, baik kation maupun anionnya tidak akan bereaksi dengan air karena ion-ion yang dilepaskan akan segera terionisasi kembali secara sempurna. Contohnya, NaCl, K2SO4, BaNO3 dua kali merupakan garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jika kita lihat, garam-garam jenis ini tidak memiliki ion yang berasal dari asam lemah ataupun basa lemah, sehingga bisa kita prediksi nantinya tidak akan terjadi reaksi hidrolisis. Ini kakak akan membahas contoh dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, yaitu NaCl ataupun natrium klorida. Di sini bisa kita lihat ada gelas yang berisi air atau H2O di keadaan awal. Ingat, H2O itu merupakan senyawa yang terdiri dari ion OH- dan H positif. Kita bisa lihat jumlah OH- dan H positifnya di sini sama banyak. Kemudian, ketika kita tambahkan NaCl, kita sendokkan NaCl ke dalamnya, maka NaCl akan terionisasi membentuk Na positif dan Cl negatif. Untuk mengetahui apakah kedua ion ini bisa mengalami reaksi hidrolisis ataupun tidak, maka harus kita identifikasi dulu apakah dia termasuk asam kuat ataupun basa kuat atau asam lemah dan basa lemah. Karena ingat lagi, yang hanya bisa mengalami reaksi hidrolisis adalah asam dan basa lemah saja. Untuk mengetahui apakah dia termasuk golongan asam basa kuat atau lemah, bisa kita pasangkan secara langsung dengan OH- ataupun H positif. Jika dia bermuatan positif, harus kita pasangkan dengan yang negatif, yaitu OH-. Sehingga Na ini ternyata berasal dari NaOH. Sedangkan Cl kita pasangkan dengan H positif membentuk HCl. Jadi, kedua ion ini berasal dari ion basa kuat. Buka lagi tabel sebelumnya, NaOH atau natrium hidroksida adalah basa kuat, sedangkan HCl juga adalah golongan asam kuat. Karena keduanya berasal dari ion-ion basa kuat dan asam kuat, maka tentunya tidak akan mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga karena tidak mengalami reaksi hidrolisis, maka tidak akan merubah jumlah ion H+ dan OH-, atau dengan kata lain jumlah OH- dan H+ yang terdapat di gelas itu bersifat tetap. Sehingga bisa kita asumsikan bahwasanya pH akan bernilai 7 atau garam yang terbentuk merupakan jenis garam netral. Baiklah adik-adik, kita lanjut ke garam jenis kedua, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam jenis ini biasanya akan bersifat asam. Mengapa? Karena kationnya akan terhidrolisis di dalam air, memberikan proton atau H positif, sedangkan anionnya tidak. Contohnya adalah aluminium sulfat, perak nitrat, tembaga sulfat, amonium klorida, ataupun aluminium klorida. Di sini kakak akan jelaskan reaksinya. Ketika kita memiliki gelas yang berisi air, kita tambahkan garam NH4Cl. Maka NH4Cl akan terionisasi membentuk NH positif dan Cl negatif. Sebelum kita tahu apakah kedua ion ini mengalami hidrolisis atau tidak, kita harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu dari manakah asal ion tersebut, dari asam basa kuat atau dari asam basa lemah. Maka kita pasangkan dengan H positif dan OH negatif. Yang positif kita pasangkan dengan OH negatif ternyata membentuk NH4OH. Amonium hidroksida atau NH4OH merupakan senyawa yang termasuk ke dalam kategori basa lemah. Sedangkan Cl negatif kita pasangkan dengan H positif membentuk asam klorida. Asam klorida itu bersifat kuat.
Sehingga bisa kita simpulkan, ion yang akan mengalami hidrolisis adalah ion NH4 positif, karena dia berasal dari senyawa basa lemah. Berikut reaksi hidrolisisnya. NH4 positif bereaksi dengan air akan membentuk NH4OH. Sedangkan di sini bisa kita lihat ada H positif yang tersisa. H positif ini akan menambah ion asam di dalam gelas sebelumnya, sehingga bisa kita lihat jumlah H positif lebih banyak daripada jumlah OH negatif. Hal ini membuat keadaan akhir berubah. pH yang sebelumnya 7 di keadaan awal akan berubah menjadi pH kecil dari 7, yang menandakan bahwa garam bersifat asam. Baik, kakak harap kalian bisa mengerti ya. Selanjutnya kita akan bahas garam yang ketiga, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah jika dilarutkan dalam air. Anion inilah yang menghasilkan ion OH- bila bereaksi dengan air. Contoh garam-garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah CH3COONA, NaF, NaCO3, KCN, dan CaS. Di sini kakak ambil contoh garam CH3COONA. Kita masukkan ke dalam air. Maka garam tersebut akan terionisasi menjadi CH3COO- dan Na positif. Ingat, kita harus tahu terlebih dahulu asal-muasalnya sebelum memutuskan yang mana yang mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga ion-ion tersebut kita pasangkan dengan H positif ataupun OH negatif. Yang negatif kita pasangkan dengan H positif akan membentuk CH3COOH. CH3COOH adalah senyawa asam asetat yang termasuk ke dalam jenis asam lemah. Sedangkan Na positif kita pasangkan dengan yang negatif yaitu OH- akan membentuk NaOH yang merupakan basa kuat. Jelas, hanya ion lemah saja yang akan mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga yang mengalami reaksi hidrolisis adalah CH3COO- dengan reaksi sebagai berikut. Ion CH3COO- akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk CH3COOH atau asam asetat dan hasil sampingan ion OH-. Ion OH- akan menambah ion basa di gelas sehingga bisa kita lihat jumlah ion OH-nya lebih banyak daripada ion H positif. Hal ini akan mengubah pH dari keadaan awal yaitu menjadi pH lebih besar dari 7, atau bisa kita simpulkan garam ini bersifat basa. Nice. Baiklah, kita akan masuk ke jenis garam yang terakhir, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jika garam jenis ini dilarutkan ke dalam air, maka kation dan anionnya akan mengalami hidrolisis adik-adik. Contohnya NH4Cn, NH42CO3, CH3CONH4 merupakan garam-garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Di sini kakak ilustrasikan, kita memiliki gelas yang berisi air. Kemudian kita tambahkan salah satu jenis garamnya yaitu NH4Cn ya. Kemudian NH4Cn ini akan terion adik-adik, membentuk NH4 positif dan Cn negatif. Ingat, lagi-lagi harus kita identifikasi terlebih dahulu apakah dia termasuk golongan ion yang berasal dari asam basa kuat atau yang lemah. Sehingga kita pasangkan ke H positif dan OH negatif. Setelah dipasangkan yang positif dengan OH negatif, ternyata NH4 positif ini berasal dari NH4OH atau amonium hidroksida yang masuk ke dalam golongan basa lemah. Sedangkan Cn negatif ini kita pasangkan dengan H positif akan membentuk asam sianida atau asam yang termasuk kategori asam lemah. Nah,
Karena dua-duanya berasal dari ion basa lemah dan ion asam lemah, maka bisa kita simpulkan keduanya akan mengalami hidrolisis. Sehingga NH4 positif dan Ca negatif, dua-duanya mengalami reaksi hidrolisis dengan reaksi sebagai berikut. Ion NH4 positif terhidrolisis menghasilkan NH4OH dan H positif. Sedangkan ion Cn negatif bereaksi dengan H2O akan menghasilkan HCN dan OH-. Lihat di sini ada ion berlebih berupa ion H positif dan OH-. Jadi yang bertambah di gelas adalah salah satunya. Nah, bagaimana dengan nilai pH-nya? Nilai pH-nya akan disesuaikan dengan nilai Ka dan nilai Kb yang akan kita bahas selanjutnya. Ingat, karena tadi dia mengalami reaksi hidrolisis, maka efek sampingnya berakibat pada perubahan pH. Jika konsentrasi H positif yang dihasilkan lebih besar dari OH negatif, maka larutan garam akan bersifat asam. Sedangkan jika H positif lebih kecil dari OH negatif, maka bisa kita simpulkan hasil hidrolisisnya menghasilkan larutan yang bersifat basa. Dan apabila jumlah H positifnya sama dengan OH negatif, akan menghasilkan pH netral atau pH 7. Bagaimana perhitungannya? Yuk kita bahas sama-sama. Berikut rumus perhitungan pH untuk hidrolisis garam. 1. Garam yang berasal dari asam lemah dan dari basa kuat. Untuk menghitung pH-nya, maka harus kita ingat apabila dia berasal dari basa kuat dan asam lemah, ingat saja jika ada yang kuat dan yang lemah, maka yang menang itu adalah yang kuat, adik-adik. Yaitu OH- sama dengan akar Kw dikali konsentrasi ion garam yang terhidrolisis dari asam lemah dibagi dengan Ka, di mana Kw merupakan tetapan ionisasi air, yaitu 10 pangkat minus 14, sedangkan Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemak atau Ha, dan A negatif merupakan konsentrasi ion garam yang terhidrolisis dari asam lemah. Berikut salah satu contohnya, hitunglah pH larutan CH3COONa dengan konsentrasi 0,1 molaritas jika diketahui Ka dari CH3COOH adalah 10 pangkat minus 5. Pembahasan, pertama-tama harus kita ionisasi terlebih dahulu garam yang terbentuk, yaitu CH3COONa terionisasi membentuk Na positif dan CH3COO negatif. Garam ini merupakan contoh garam dari basa kuat dan asam lemah ya adik-adik ya, sehingga perhitungannya berbasiskan OH- seperti yang kakak jelaskan sebelumnya. Dengan rumus akar Kw dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan Ka, di mana karena konsentrasinya adalah 0,1 molar dan di sini bisa kita lihat semua koefisiennya adalah 1, maka nanti kita anggap ion asam lemah juga memiliki konsentrasi 0,1 atau 10 pangkat minus 1. Langsung saja kita masukkan ke persamaan akar Kw nilainya adalah tetap, yaitu 10 pangkat minus 14 dikalikan konsentrasinya 0,1 atau 10 pangkat minus 1 dibagi 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 1, ingat jika perkalian pangkatnya kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 10 pangkat minus 15. Kemudian dibagi 10 pangkat minus 5, pangkatnya kita kurangkan. 10 pangkat minus 15 dikurang 10 pangkat minus 5, hasilnya adalah akar 10 pangkat minus 10. Karena diakarkan, pangkatnya kita anggap saja kita bagi 2 ya adik-adik, yaitu 10 pangkat minus 5. Ternyata konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Karena kita mau mencari pH, maka kita harus tahu nilai pOH terlebih dahulu ya, dengan cara rumus pOH sama dengan min log OH min,
Kita masukkan min log konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Atau setelah dilogkan nilainya adalah 5. Lalu kita dapatkan pH-nya yaitu dengan rumus 14 dikurang POH atau 14 dikurang 5. Ternyata pH yang dihasilkan adalah 9. Nah, jika pH di atas 7, maka larutan akan bersifat basa. Nice. Lanjut, jenis garam yang kedua yaitu perhitungan pH garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya dari basa lemah dengan rumus sebagai berikut. Ingat, tadi kakak bilang yang kuat akan menang melawan yang lemah. Karena asamnya kuat, maka perhitungan pH berbasiskan konsentrasi H positif. Dengan rumus, konsentrasi H positif sama dengan akar KW dikali konsentrasi ion garam yang terhidrolisis dari basa lemah dibagi dengan Kb, di mana Kw tadi merupakan tetapan ionisasi air 10 pangkat minus 14, sedangkan Kb merupakan tetapan ionisasi basa. Dan B positif merupakan konsentrasi ion garam yang terhidrolisis dari basa lemah. Langsung saja yuk kita intip contoh soalnya. Berikut, hitunglah pH dari NH4Cl dengan konsentrasi 0,01 molar. Jika diketahui nilai Kb NH4OH adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, langkah pertama, kita harus mengionisasi garamnya terlebih dahulu ya adik-adik. NH4Cl maksud kakak, kita ionisasi membentuk NH4 positif dan Cl negatif dengan konsentrasinya adalah 0,01 molar. Karena koefisiennya semuanya 1, maka untuk ion basa lemah dan ion asam lemahnya kita anggap juga memiliki konsentrasi 0,01 molar. Lalu kita masukkan ke persamaannya ya adik-adik, di mana karena tadi garam ini terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, maka yang menang tadi adalah yang kuat ya, basisnya adalah basis asam. Sehingga rumusnya H positif sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi ion basa lemah. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu akar 10 pangkat min 14 dibagi KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dan konsentrasi ion garamnya adalah 10 pangkat min 2. Kemudian kita pecah 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 ini sebenarnya adalah 10 pangkat min 16. Atau boleh kita tulis 10 dikali 10 pangkat min 17. Kemudian kita bagi dengan nilai KB yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 ya adik-adik. Lalu 10-nya kita bagi 2. Jadi akar 5 dikali 10 pangkat min 12 atau hasilnya adalah akar 5 dikali 10 pangkat min 6. Untuk mencari nilai pH, kalian ingat lagi rumus pH adalah min log H positif. Kita masukkan min log H positifnya tadi adalah akar 5 kali 10 pangkat min 6. Atau setelah kita sederhanakan, kita dapat nilainya 6 kurang log 5 pangkat setengah atau 6 kurang setengah log 5. Nilai pH-nya ada di bawah 7. Hal ini menandakan garam bersifat asam. Baik adik-adik, kita masuk ke perhitungan garam yang terakhir, yaitu garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah. Ingat lagi di awal tadi kakak sudah menjelaskan reaksinya ya. Jika asam lemah dan basa lemah, maka keduanya akan terhidrolisis. Tentu kita butuh data nilai Ka dan nilai Kb-nya. Nah, bagaimana dengan nilai pH-nya, Kak? Apakah akan bernilai asam atau bernilai basa? Sebenarnya bisa kita siasati dari nilai Ka dan Kb adik-adik. Apabila nilai Ka-nya sama dengan nilai Kb, maka garam tersebut akan bersifat netral. Sedangkan jika nilai Ka-nya lebih besar daripada nilai Kb, maka garam tersebut akan bersifat asam. Dan jika Kb-nya lebih besar daripada Ka, maka garam tersebut akan bersifat basa. Nah, untuk persamaannya bagaimana? Bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut. Konsentrasi H positif sama dengan akar KW dikali Ka dibagi dengan Kb. Dengan KW tadi adalah nilai konstanta air yaitu 10 pangkat minus 14. Ka itu adalah konstanta asam dan Kb adalah konstanta basa.
Ini adalah salah satu contohnya ya adik-adik. Hitunglah pH dari garam CH3COO NH4 0,1 molaritas jika diketahui nilai Ka-nya adalah 10 pangkat min 10 dan Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, langsung saja, karena di sini kita tidak membutuhkan konsentrasi ion dari asam lemah ataupun basa lemah, maka tidak perlu kita ionisasi, langsung kita masukkan ke persamaan. Konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali Kw dibagi Kb. Dengan nilai Ka adalah 10 pangkat min 10, Kw tadi ingat 10 pangkat min 14 dan Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Lalu setelah kita kalkulasikan, kita mendapatkan akar 10 pangkat minus 19 ya adik-adik. Nah, kemudian kita hitung nilai pH-nya dengan min log konsentrasi H positif atau min log akar 10 pangkat min 19. Sehingga dari perhitungannya kita dapatkan hasil akhir pH-nya yaitu 8,5. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya senyawa garam bersifat basa. Nah, tadi kakak bilang sebenarnya hint cara cepatnya adalah bisa kita lihat dari nilai Ka dan nilai Kb. Jika nilai Kb-nya yang lebih besar, maka bersifat basa, bukan? Nah, di sini bisa kita lihat nilai Kb-nya 10 pangkat min 5, lebih besar daripada 10 pangkat min 10. Sehingga berarti hasil ini sudah benar ya adik-adik, garamnya bersifat basa. Semoga bisa dipahami ya. Itu saja video dari kakak. Semoga video ini bisa bermanfaat. See you next video.